Nomor 2 ya dari Dharma Kun. Kalau misalnya dari Dharma Kun kan dijanjikan internet gratis nih, luar biasa loh. Internet gratis. Kemudian juga ada juga tagline-nya yang perut kenyang untuk warga Jakarta. Ini apa ya konsep dari internet gratis secara seluruh gitu? Semua akan mendapatkan internet gratis. Luar biasa loh itu. Iya. Jadi janjinya tidak main-main gitu loh, harus direalisasikan. Siap. Bang Dharma ini adalah petugas rakyat. Jadi Bang Kun juga seorang yang akademisi yang luar biasa, Mbak Sira. Beliau 12 tahun sudah masuk ke Trisakti. Jadi halo Trisakti ya, harus 02 sekalian ya. Ya, jadi karena kami petugas rakyat, kami tahu persis kebutuhan rakyat. Mengenyangkan perut itu karena di Jakarta sekarang sudah ada 477.000 ber-KTP Jakarta tapi hidup miskin. Perutnya kelaparan, Mbak Sira dan Bang Alfat. Ya, dan ya apalagi akses internet, ya mereka sangat kesulitan saat pandemi kemarin, bahkan banyak yang nggak punya tools buat belajar online. Ya, jadi internet ini merupakan suatu kepastian. 100 megabyte ya per rumah itu suatu hal yang terukur dan bisa kita lakukan. Itu dianggap sebagai kebutuhan primer sekarang oleh Dharma Kun. Primernya adalah yang mengenyangkan perut. Kita pengen rakyat miskin di Jakarta ini kita segera entaskan, kita segera hapuskan. Nggak boleh lagi ada yang kelaparan di Jakarta. Jadi Bang Dharma bahkan sekarang belusukan. Nih sekarang aja Bang Dharma nih Bang, saat kita lagi acara ini, Bang Dharma sekarang lagi menuju Kampung Bayam. Tapi konsepnya gimana? Karena kan banyak juga masyarakat Jakarta yang saat ini juga banyak juga yang belum punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Siap, konsepnya nanti dengan ini yang terbaru nih, yang update, Kartu Jakartaku Aman. Kartu Jakartaku Aman ini di sini jadi juga, bukan cuma dengan perut kenyang saja, tapi yang paling utama di sini nanti ada Jakarta amankan jiwa, lagi-lagi pembangunan kami ke rakyat, Bang. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Isinya kami apa tuh kartu itu? Jadi isinya nanti ada amankan jiwa, Bang. Kami bertekad untuk mengamankan jiwa, untuk beribadah bebas, tidak lagi kemarin dibatasi ya, saat pandemian gitu ya, covidan kemarin gitu ya. Dan nggak boleh lagi ada yang orang dilarang masuk masjid, beribadah, ke rumah ibadah manapun. Yang kedua adalah amankan keadilan, jangan lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak boleh lagi ada warga yang dizolimi. Yang ketiga, Jakarta amankan usaha dan ekonomi, Bang. Nah ini yang tadi, nggak boleh ada pengangguran, Bang. Karena sangat, kami sudah mencatat dan kami sudah menghitung semuanya cukup, Bang. Baik. Anggaran DKI. Yang keempat adalah amankan keluarga, Bang. Nggak boleh keluarga ini bermasalah kesehatannya, BPJS-nya nggak boleh bermasalah. Jadi nanti ngumpul semua di sini, Bang. Yang terakhir adalah amankan adabnya, Bang. Sesuai kami nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk menuju, kalau 2 begini ya, Bang. Kalau begini kan 5 Romawi, Bang. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti teknisnya gimana ntar kita di segmen selanjutnya. Saya mau pertanyaan gantung ke Bang Ciko, tapi pertanyaan udah di awal tadi sebenarnya. Terima kasih. Jadi Bang Ciko boleh tutup dulu nih segmen ini, nanti kembali saat lagi ya. Kita kembali dengan jawaban dari Bang Ciko, pertanyaan di awal saya menggantung. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, melanjutkan pertanyaan di awal segmen tadi ya. Ternyata untuk Bang Ciko mohon izin tadi ya agak keliru sedikit, mempengaruhi akhir bulan kayaknya. Ini terkait bawah sadarnya berpikir tramdul terus. Terkait janji baru dari Pramono dan juga Rano soal bantuan operasional tempat ibadah, satu, lalu kemudian kenaikan gaji petugas Jumantik, lalu gaji untuk guru ngaji. Nah ini kenapa kemudian ini dianggap sebagai satu hal yang penting bagi Pramono dan juga Rano? Jadi gini, dari sejak awal kan kami di juru bicara tuh kan sering juga duduk dengan para paslon ya, Mas Pram dan Bang Dul. Artinya yang saya serap adalah Mas Pram berulang-ulang dan Bang Dul mengatakan berulang-ulang tentang miskin kota di Jakarta. Teman-teman yang tidak memiliki gaji atau pemasukan sesuai dengan UMR. Dan menurut beliau, apalagi kita selalu menggaungkan kata-kata pusat perekonomian nasional, kota global, tentang masyarakatnya sendiri nggak menyala gitu. Ini kan kita salah satu tagline-nya kan Jakarta menyala gitu. Menyala itu apa sih? Ini saya jelasin dulu, kembali dulu di filosofinya. Menyala itu filosofinya kan dari gelap menjadi terang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah ada kesulitan ada kemudahan sampai 3 kali disebut. Ya kan gitu. Jadi artinya apa? Dari nggak ada kerjaan harus punya kerjaan. Dari airnya kotor jadi air bersih, ya kan? Dari nggak punya hunian yang layak mempunyai hunian yang layak dan hal-hal seperti itu. Jadi
yang menjadi concern kami memang terkait dengan kesejahteraan rakyat dulu. Kita nggak bisa menjadi kota global dengan segala infrastruktur yang canggih tanpa kita mencanggihkan manusia-manusianya. Nah, manusia ini kan kalau dicanggihkan nomor satu apa sih? Tentunya kesejahteraan dan nafkah. Nah, kita sudah menghitung kalau kita bicara bantuan operasional tempat ibadah yang sebenarnya bukan program baru, ini program yang sudah ada tapi rasa-rasanya nilainya kurang cukup untuk bisa menghidupkan teman-teman sebagai pengayom rumah ibadah, ustadz atau marbot dan lain-lain itu untuk hidup layak dan membiayai kehidupan nilainya istri dan anak-anaknya. Nilainya kita upgrade. Kita harus menghitung, cara menghitungnya sebenarnya cukup mudah ya. Kita kalau bicara yang rumah ibadah Islam, Muslim itu ya, seperti masjid maupun musola gitu. Kira-kira kalau kita total jumlah masjid yang terdaftar di Jakarta itu 4 ribuan. Jumlah musolanya sekitar 3 ribuan gitu. Jadi total 6 ribu sampai 7 ribuan lah kira-kira gitu. Anggap 7 ribu dikali 2, ada 2 yang akan kita biaya berikan upah UMR di situ, ya kan? Kira-kira 16 miliaran sebulan, setahun berapa sekian ratus lah ya gitu. Jadi dengan APBD yang cukup tinggi sekitar hampir 90 triliun, rasa-rasanya cukup untuk kita lakukan itu. Kalau kita bicara dengan petugas Jumantik misalnya, petugas PKK, Posyandu yang selalu berkutat untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dan komunitasnya, rasa-rasanya juga nggak pantas cuma dikasih 500 ribu sebulan. Dan ini kita upayakan bagaimana untuk mendapatkan insentif gaji senilai 5 juta sama dengan PPSU atau pasukan orangnya. Kalau ada kenaikan di sejumlah pos tertentu, artinya akan ada pos lain yang akan dikurangi anggarannya? Kami merasa tidak serta-merta harus begitu. APBD itu dan PAD itu kan meningkat setiap tahunnya. Jadi nggak bisa juga kalau kita bisa bicara 85T, besok tuh nggak 85T, pasti akan naik gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita mengalokasikannya sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal seperti apa yang kita berikan kepada apa yang kita janjikan pada mereka tadi ya. Petugas masjid, Jumantik, PKK, Posyandu, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur misalnya kan kadang-kadang ada janji-janji itu. Kalau kita bicara secara detail, sebenarnya kan janji-janji itu sebagian adalah janji yang sebenarnya anggarannya bukan dari APBD. Anggarannya adalah anggaran nasional, khususnya untuk DKJ itu ke depannya. Kita bicara soal tanggul laut misalnya, sama-sama di visi misi kami maupun di visi misinya Kang Emil, itu juga ada tanggul laut. Tapi kan sebenarnya itu anggaran nasional. Jadi sebenarnya tidak serta-merta akan membebani APBD. Nah, untuk yang membebani APBD, tentunya belanja pegawai itu yang harus dipotong dari belanja pegawai dulu ya. Tetapi kemudian Mas Pram dan Bang Dul berulang-ulang mengatakan bahwa bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah dan teman-teman yang nggak punya hunian layak juga harus kita pikirkan kemudian dengan iuran yang murah untuk membayarnya dan lain-lain. Baik, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang ini seakan-akan sebagai dewan juri ya. Kang Ujang kalau melihatnya nih, kira-kira dari semua janji yang dilontarkan ini, kira-kira akan menjadi suatu kenyataan atau akan sulit dan hanya sebagai mimpi saja? Ya kalau saya mengukurnya gini, sederhana ya. Biasanya kandidat yang maju itu akan mengukur, pertama harus menang dulu. Nah kalau menang pasti akan membuat program-program yang populis. Ya buat menang kan butuh janji. Ya janji dan kampanye itu isinya janji. Nggak ada yang lain, pasti janji. Karena semuanya belum direalisasikan.